Anak awal dakwah, anak awal datang ke Jakarta dakwah, itu anak ngontrak 30.000, kontrakan kecil, kamar mandinya di luar 8.000 tiap bulan. Jadi bayar kontrakan 30.000, bayar kamar mandi 80.000, itu 40.000 satu bulan. Malam anak dakwah, anak ceramah, bukan ceramah, awal-awal tuh anak belum ceramah. Malam anak buka majelis rotib, habis baca rotib haddad, anak ngajar Nasihuddiniyah. Ya, ini curut-curut belum pada ada ini. Ya, ini curut-curut, ini orang-orang yang suka ngomong di YouTube ini. Habib Bahar begini, Habib Bahar begini. Ini makhluk-makhluk gaib ini belum ada ini, syaitan iblis ini. Mau syaitan yang iblis yang cuma beraninya di dunia maya ya. Ini mereka belum ada. Anu udah dakwah duluan ini. Ya. Mungkin mereka masih ngapain wallahu a'lam, nggak tahu. Ya. Mereka belum ada. Si Habib Kribo. Ya. Siapa lagi? Pokoknya mereka dengan gerombolannya lah yang paling suka menghina, mencaci dan memaki anak, tapi tidak pernah permasalahkan. Sebab resikonya anak itu resiko kecil. Bukan itu, bahkan bukan dihina, dicaci, itu bukan risiko padahal. Risiko itu paling kecil. Yang kecilnya lagi risikonya di penjara. Yang paling besar risikonya anak mati. Nah itu semua anak terima, apalagi cuma dihina, dicaci, dimaki sama orang-orang yang cuma beraninya di sosmed, bukan di fight di dunia nyata. Paham? Itu anak mulai dakwah. Ya. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, sampai satu kampung itu udah, barulah dari desa ke desa, kelurahan ke kelurahan, kecamatan ke kecamatan, semua Jakarta udah, ya, daerah Jakarta udah, baru daerah Jawa Barat, Jawa Barat udah, baru daerah Banten, Banten udah, baru ke daerah-daerah lain, sampai ke Papua. Nah, ada lagi yang ngomong, mana Habib Bahar dakwah di Papua? Kalau nggak salah, anak ceramah di Papua itu tahun anak keluar penjara tahun 2010, kasus Mbah Priuk. Anak mau tanya, emang 2010 itu udah ada YouTuber itu? Hah? YouTuber yang mulutnya suka ngoceh-ngoceh itu, udah ada mereka itu? Hah? Belum, mereka masih main lato-lato. Hah? Lah terus Beb, mana buktinya? Mana buktinya? Anak harus membuktikan. Zaman itu kita orang dakwah, ya. Anak dakwah di Papua yang ngundang anak namanya Ustadz Sofyan. Dan kami tempat persinggahannya itu di Timika, tempat Habib Saleh Al-Hamid. Yang ceramah 3 orang. Ana, Habib Hasan Al-Hasni Gorontalo, sama Habib Hussein Al-Hamid Makassar. Ini 3 orang kita yang ceramah. Dari ceramah di Timika kita ke Biak, dari ceramah dari Timika Biak, dari Biak kita ke Serui. Itu sekitar ada 10 hari lebih lah. Jadi kalau ente orang mau nanya, jangan tanya ke ana. Ente pergi sana ke Papua, tanya ke Habib Saleh, Beb, bener gak Habib Bahar pernah ceramah di sini? Pergi ke Biak, pergi ke Serui. Karena dakwah-dakwah begitu ente orang belum ada, belum ngoceh sana sini, belum, ente orang nggak tahu apa-apa. Ya, mereka ini nggak paham apa-apa. Seperti Anda bilang, bodoh, tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Lah terus, Anda harus meladeni. Hah? Mereka tidak tahu bagaimana dakwah. Dibilang Habib Bahar menjual kehabaipannya. Yang mau jadi Habib siapa? Anda nggak pengen dilahirkan jadi Habib. Tanggung jawabnya berat. Ente tanya semua orang yang ngundang anak,
Tanya. Semua siapapun yang ngundang Bahar bin Smith, pernah nggak Bahar bin Smith bilang, kalau ngundang Bahar bin Smith harus sekian juta, puluh juta, sekian belas juta, sekian juta? Pernah nggak keluar kata-kata itu? Kalau ada yang bilang Habib Bahar bin Smith pernah masang target untuk ceramah, pasang target untuk dakwah, bawa ke sini orangnya. Anak pergi ke penjara, anak pergi ke penjara, terus anak bilang, Pak, tahan saya. Kalau memang ada Bahar bin Ali bin Smith memasang-masang target untuk dakwah. Karena bagi anak, dakwah itu bukan suatu pekerjaan. Kan udah berkali-kali anak bilang, dakwah itu bukan pekerjaan, dakwah itu kewajiban. Kalau perlu kita yang ngasih. Tai kucing, ngaku-ngaku murid tanah. Pondok pesantren disuruh Habib Bahar pondok pesantren, buat pondok pesantren. Ana bangun ini pondok pesantren pakai darah, pakai air mata. Ana tidak pernah memerintahkan siapapun untuk keluar keliling cari bantuan buat pondok pesantren, nggak pernah. Fitnah, kebohongan harus dibalas dengan kebenaran. Kebenaran itu akan sampai. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Anak bangun ini pondok pakai darah, pakai air mata. Ada memang yang nyumbang, yang ngasih semen, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih ini. Tapi berapa sih? Ini bangunan, ente lihat bangunan pondok udah habis berapa miliar. Paling dari uang sumbangan dari orang-orang itu paling cuma berapa ratus juta. Sisanya dari mana? Ente mau tahu dari mana? Mau tahu dari mana? Dari langit. Dari pohon jadi emas. Dari uang pribadi anak. Sebenarnya nggak pantas, nggak perlu anak ceritakan ini. Tapi untuk mencerdaskan pemikiran-pemikiran orang-orang yang otaknya konslet tadi. Orangnya udah konslet, yang percaya sama mereka lebih konslet lagi. Banyak. Jadi fitnahan, cahinaan, cacian, makian. Itu ente pikir anak bakal itu makanan anak tiap hari. Itu makanan anak tiap hari. Anak udah rasakan pahitnya, manisnya dakwah itu dari zaman dulu sampai sekarang. Anak di penjara berkali-kali. Tetap anak akan tegak berdiri bertahan. Tidak akan menundukkan kepala. Tetap Bahar bin Smith adalah Bahar bin Smith yang dulu. Yang tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Anak di penjara kenapa sih? Dia kan tahu. Ada nggak itu orang? Waktu anak baru bebas 2 hari, terus anak ditahan lagi. Gara-gara ceramah anak dianggap provokasi. Nggak tahu? Yang anak-anak lama mana? Anak lama. Anak lama pasti tahu. Kan itu kan ceramah anak kan anak bilang, pejabat, aparat, pemerintah, presiden. PSBB rakyat kalian kurung dalam rumah. Tapi tidak kalian penuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Pejabat, aparat, hotel-hotel, perusahaan-perusahaan milik asing kalian buka, tapi warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Berapa banyak pengangguran-pengangguran yang tidak punya kerjaan, tapi tenaga kerja dari asing terus kalian kirim dari Cina ke daerah Morowali. Nah, gara-gara itu kan ceramah anak, sehingga anak dibawa lagi, bahkan dibawa ke Nusa Kambangan. Itu ceramah anak bela rakyat apa bukan? Apa anak bela diri anak? Siapa yang anak bela? Terus ini yang congornya suka yang sembunyi di balik-balik layar ya, yang beraninya cuma di dunia maya, bukan dunia nyata. Kita orang di dunia nyata turun terjun langsung. Nah, mereka apa? Pernah di penjara karena membela tadi, seperti yang Ana sampaikan tadi. Ana udah rasakan itu manis, pahit, dakwah, udah semua udah Ana lalui, semua udah Ana lewati.
hinaan, cacian, makian. Bahkan dulu ente mau tahu awal-awal ente mau tahu lagi ngumpul habaib-habaib ini sama anak. Anak masih ingat itu. Lagi ngumpul habaib-habaib. Terus mereka bilang begini, Habib Bahar, coba lihat. Antum kasihan, Beb. Pakai motor Mio warna hijau. Anak masih ingat itu. Pakai motor Mio hijau. Lihat kita orang pakai mobil. Kenapa? Karena kita orang ceramahnya lembut. Karena kita orang nggak pernah nyerang pemerintah. Karena kita orang ceramahnya lembut. Sehingga kita orang punya mobil semua. Antum sih, Beb, terlalu keras, terlalu tegas. Mereka ngomong begitu kan. Coba lihat, Beb. Kita orang punya mobil karena kelembutannya kita dalam berdakwah. Karena kita nggak ini sama pemerintah. Makanya kan Anda bilang pesantren anak haram jadah terima dana dari pemerintah. Mending inti orang nggak makan